Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam walaupun melalui daring. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tentunya anak-anak Bapak sudah biasa melakukan dua hal ini, yaitu tadarus Al-Quran dan sekaligus sholat tarawih. Namun demikian, mari kita bersama-sama memperdalam pengetahuan kita tentang sholat tarawih dan sekaligus tadarus Al-Quran. Untuk itu anak-anak bisa membuka buku paket PAI halaman 122 tentang sholat tarawih, dan nanti kita akan lanjutkan dengan tata cara tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih itu sebenarnya adalah berasal dari kata roha yang artinya adalah santai atau istirahat. Kenapa sholat tarawih dikatakan roha yang artinya santai atau istirahat? Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau melaksanakan sholat tarawih itu panjangnya luar biasa. Rokaatnya sangat panjang karena yang dibaca suratnya sangat panjang, sehingga setelah dapat 2 rokaat beliau istirahat, baru nanti melanjutkan pada rokaat yang berikutnya. Nah, ini berbeda dengan praktek yang dilakukan, yang sering kita lihat di masjid-masjid, cenderung lebih cepat-cepat. Padahal sebenarnya arti daripada tarawih itu adalah berasal dari kata roha yang artinya santai atau istirahat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu isya pada malam hari di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada malam hari di bulan Ramadan. Hanya ada selama bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adanya khusus spesial hanya berada di bulan Ramadan. Kemudian tata caranya sholat tarawih. Sebelum kita berlanjut kepada tata cara sholat tarawih, Bapak ingin menjelaskan tentang asal usul terjadinya sholat tarawih. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat tarawih ini, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Kemudian beliau tidak mengajak kepada sahabat siapapun. Beliau melaksanakan sholat sendiri di masjid, sholat tarawih. Nah, kemudian ketika Rasulullah sedang sholat tarawih di masjid, ada sahabat Nabi yang melihat. Maka kemudian sahabat ini mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, Nabi Muhammad tadi malam sholat tarawih di masjid, ayo besok kita ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Begitu besok malamnya mereka datang ke masjid, ternyata Rasulullah tidak keluar dari rumah, tidak ke masjid, beliau melaksanakan di rumah sendiri. Nah, kemudian ternyata malam berikutnya Rasulullah melaksanakan sholat di masjid. Tapi itu pun tidak mengajak kepada sahabat-sahabat yang lain untuk melakukan secara berjamaah. Rasulullah sholat sendiri, kemudian ada sahabat yang ikut di belakang Nabi, tapi tidak mengajak kepada mereka untuk melakukan sholat secara berjamaah. Nah, kemudian itu berlanjut. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, kenapa ya Rasul, setelah kami tunggu-tunggu tadi malam engkau nggak keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih? Rasulullah mengatakan, saya khawatir kalau saya keluar tiap malam dan mengajak kalian untuk melaksanakan sholat tarawih, maka sholat tarawih ini akan dihukumi wajib untuk kalian semua. Maka agar tidak menjadi hukum wajib, kami laksanakan secara sendiri. Dan kalau terjadi hukum wajib, maka akan memberatkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tata cara sholat tarawih. Sebelum kita lebih lanjut, kita bicara dulu tentang jumlah rokaat. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sholat tarawih yang melakukan secara 8 rokaat ditambah dengan 3 sholat witir.
Ada yang melakukan 20 rakaat ditambah dengan 3 sholat witir. Nah, ini yang benar yang mana? Kalau kita tanya yang benar yang mana, dua-duanya benar. Sebab di zaman Rasulullah SAW dulu, beliau melakukan hanya 8 rakaat di masjid, dan itu pun tidak dilakukan secara mengajak kepada kaum muslimin lebih banyak untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. 8 rakaat. Nah, kemudian itu berlanjut terus di masa Khalifah Abu Bakar, masih juga seperti itu. Orang sholat tarawih di masjid sendiri-sendiri, di pojok sana melakukan sendiri-sendiri 8 rakaat. Baru sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat kok nampaknya umat Islam ini kurang rukun. Mereka sholat di masjid tapi sendiri-sendiri. Akhirnya dikumpulkanlah mereka bersama-sama, diajak sholat secara bersama-sama dan dilakukan secara berjamaah sebanyak 20 rakaat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditambah dengan 3 sholat witir setelah sholat taraweh. Dan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab yang dilakukan pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang menentangnya. Artinya sepakat semua sahabat yang ada pada masa itu terhadap apa yang diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga berlanjutlah sholat tarawih itu selama 20 rakaat, sebanyak 20 rakaat ditambah dengan 3 sholat witir sampai sekarang. Nah, sehingga kalau saat ini ada yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat, ya silahkan. Ada yang melakukan 20 rakaat, ya silahkan. Tapi yang paling penting adalah kalau yang melakukan 20 rakaat, ya jangan terlalu cepat-cepat dan kemudian menyalahkan kepada yang melakukan 8 rakaat. Bagi yang melakukan 8 rakaat juga jangan menyalahkan kepada yang melakukan 20 rakaat. Yang penting tetap rukun. Bagaimana kalian melakukan sholat tarawih, mau yang 8 atau mau yang 20. Tapi yang jelas semakin banyak pekerjaan dalam sebuah ibadah yang dilakukan, maka semakin banyak pahala yang akan didapatkannya. Tentunya kalau dibanding yang 8 dengan yang 20, lebih banyak mana pahalanya? Ya tentu lebih banyak yang 20 rakaat, karena semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah ibadah, maka pahalanya akan semakin banyak. Nah, kemudian tata caranya sholat tarawih ini dilakukan boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Secara fikih boleh juga 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam itu tidak melakukan tasyahud awal. Sebab kalau sampai nanti melakukan tasyahud awal hukumnya makruh, karena itu menyamai dengan sholat isya. Jadi agar berbeda dengan sholat fardu isya, sholat tarawih yang dilakukan 4 rakaat ini langsung 4 rakaat tidak melakukan tasyahud awal. Jadi langsung nanti tasyahudnya tasyahud akhir. Tapi kalau ditanya lebih banyak mana pahalanya, ya tentunya lebih banyak yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak pahala yang akan didapatkannya. Nah, kemudian sholat tarawih ini boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Misalnya nggak sempat ke masjid, anak-anak sholat tarawih di rumah, monggo silakan. Tapi yang lebih baik dilakukan secara berjamaah bersama-sama, dipimpin oleh satu imam, dilakukan secara berjamaah di masjid atau mungkin jamaah di rumah bersama dengan keluarga. Yang penting jamaah lebih baik dilakukan sholat tarawih ini daripada sendiri-sendiri, karena sholat tarawih secara fikih adalah termasuk bagian dari sholat sunat yang disunahkan untuk berjamaah. Nah, kemudian yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir, witir itu artinya adalah ganjil. Jadi yang dimaksud dengan sholat witir adalah sholat sunnah yang rokaatnya selalu ganjil. Minimalnya 1 rokaat, maksimalnya adalah 11 rokaat. Sholat witir boleh dilakukan 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Minimalnya 1, maksimalnya adalah 11 rakaat. Tapi kalau kita mau melakukan sholat witir secara sedang, ini adalah yang biasa dilakukan 3 rakaat. Dengan cara bagaimana? 2 rakaat salam, kemudian ditambah lagi dengan 1 rakaat salam. Atau boleh langsung 3 rakaat, langsung sekali salam, monggo silahkan. Nah, sholat witir ini dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan. Sholat witir itu boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, bahkan sunnah hukumnya.
Cuman kalau taraweh hanya ada selama bulan suci Ramadan. Kalau witir boleh dilakukan di luar Ramadan, bahkan sunnah dilakukan di luar Ramadan, tapi kalau taraweh hanya ada selama bulan suci Ramadan. Sehingga bagi yang melakukan sholat taraweh 20 rakaat, berarti lakukan dulu 20 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat sholat witir, jadi totalnya adalah 23 rakaat. Bagi yang 8 rakaat tarawehnya, lakukan 8 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat, berarti totalnya ada 11 rakaat untuk sholat taraweh dan sholat witirnya. Nah, kemudian keutamaan daripada sholat taraweh. Keutamaan sholat taraweh ini, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, atau istilahnya adalah sholat tarawih selama bulan Ramadan, maka itu akan menghapus dosa-dosa yang sudah lewat yang pernah kita kerjakan. Jadi sholat taraweh yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Itu istilahnya disebut dengan qiyamul Ramadan atau sholat sunnah taraweh. Nah, kemudian yang kedua materi kita adalah tentang tadarus Al-Quran. Tadarus itu berasal dari kata darosa, yang artinya adalah membaca atau belajar atau mengajar Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran itu biasa dilakukan di bulan Ramadan. Namun sebenarnya di luar bulan Ramadan kita juga diperintahkan untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, dirosah namanya, murojaah Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan ini lebih disunatkan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kalau tadarus kita lakukan di bulan Ramadan, ini ibaratnya kita sedang ulang tahunnya Al-Quran. Karena turun di bulan Ramadan, kemudian kita baca di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari ibadah sunnah diganjar dengan pahala wajib, yang pahala wajib, ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Nah, tadarus bisa dilakukan sendiri, tapi sebaiknya tadarus itu dilakukan secara bersama-sama. Tadarus yang paling baik dilakukan secara bersama-sama, artinya yang satu membaca, yang lain menyimak, sehingga ketika bacaan kita masih ada yang salah, ada yang membetulkan. Kita tahu kalau jawab bacaan kita masih ada yang salah. Tapi kalau kita lakukan sendiri di rumah misalnya, kita nggak tahu apakah bacaan kita ini sudah benar atau masih ada yang salah. Sehingga oleh sebab itu tadarus yang paling baik dilakukan secara bersama-sama, ada pembimbingnya, nanti membaca kemudian disimak bersama-sama, kalau ada yang salah dibetulkan, betulnya begini, sehingga ada perbaikan ke depan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian ketika kita tadarus harus diperhatikan tentang ilmu tajwidnya, bagaimana cara membaca bacaan panjang pendeknya, dengung jelasnya, ini harus diperhatikan. Dan kalau kita membaca Al-Quran ini diresapi artinya, maknanya, sehingga nanti ada pemahaman tersendiri bagi kita, dan kemudian kita berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa, apalagi kalau kita belajar tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah bersabda, harfun minal Qur'an khairum minad dunya wa fiha. Satu huruf Al-Quran lebih baik daripada dunia berikut isinya. Nah, ini pahala daripada tadarus membaca Al-Quran. Nah, kesimpulannya, tarawih dan tadarus adalah merupakan sesuatu yang sangat dituntut untuk kita lakukan. Salat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan setelah sholat fardu isya, dan adanya hanya di bulan Ramadan. Rakaatnya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Dimulainya sholat tarawih secara 20 rakaat ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan sholat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Nah, kemudian keutamaan sholat tarawih adalah menghapus dosa-dosa yang sudah lalu yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua tadarus. Tadarus adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, ada yang baca, ada yang menyimak, ada yang membetulkan ketika jawab bacaan kita ada yang salah, sehingga ada perbaikan ke depan. Dan tadarus ini tidak perlu kita cepat-cepat
kita harus membacanya dengan meresapi maknanya, santai, sehingga pada akhirnya nanti bacaan kita benar dan kita akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan daripada Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan sedikit materi yang Bapak sampaikan ini tentang tarawih dan tadarus ini bisa memberikan pemahaman kepada kita dan semakin membuat anak-anak semangat, karena sebentar lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Saat ini kita udah berada di akhir-akhir daripada bulan Rajab, insya Allah nanti bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah lahir batin, kekuatan iman Islam, sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan penuh hikmah dan keluar dari Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Demikian materi yang Bapak sampaikan, dan kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.